7. Fraksi PKS. A. Rancangan APBD RAPBD tahun anggaran 2022 memiliki keistimewaan karena menjadi RAPBD tahun terakhir penjabaran RPJMD yang merupakan rencana pembangunan 5 tahun Bupati Wakil Bupati Kabupaten Cilacap terpilih periode 2017-2022. Oleh karena itu, tantangan dalam penyusunan RAPBD 2022 antara lain memastikan ketercapaian pembangunan di Kabupaten Cilacap dalam konteks RPJMD periode terakhir dalam realisasikan visi misi dan janji kampanye, serta merespon berbagai tantangan di masa transisi pandemi COVID-19 di bidang kesehatan, sosial, pemulihan ekonomi, dan sebagainya. B. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap sebagaimana yang telah disepakati dalam KUAPPS 2022 sebesar 4,15 sampai dengan 5,15%, yang berarti kondisi perekonomian di Kabupaten Cilacap pada tahun 2022 sudah mulai pulih dan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal itu, dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, sebaiknya pemerintah daerah mendorong para kepala OPD agar segera menyusun strategi intensifikasi yang tepat, kreatif, dan inovatif sesuai dengan regulasi serta kondisi masyarakat sebagai langkah konkret untuk meminimalisir faktor-faktor yang dapat menghambat peningkatan PAD di tahun depan. C. Dalam mengakselerasi roda perekonomian yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi di Kabupaten Cilacap, pemerintah daerah dituntut kemampuannya dalam memetakan potensi daerah yang belum tergarap dan butuh suntikan investasi. Pemerintah daerah harus senantiasa menciptakan iklim investasi yang dapat menggairahkan penanaman modal di Kabupaten Cilacap. Pemerintah daerah harus berusaha keras untuk membuat iklim investasi yang tetap menarik para investor. Selain itu, sinkronisasi leadership antara pemerintah daerah dan DPRD semakin dibutuhkan untuk mengembangkan inovasi sumber pendanaan di daerah. Hal ini cukup penting di tengah beratnya beban defisit fiskal yang hampir dialami oleh semua pemerintah daerah. D. Kemudian berkaitan dengan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Pemerintah daerah harus mempunyai sistem yang bertata sampai ke tingkat bawah. Selain berimbas pada kecepatan pelayanan, sistem pelayanan publik yang baik dapat menekan pungli dan tindak korupsi. Pada beberapa desa masih dijumpai oknum desa yang memasang tarif untuk kepengurusan surat-surat kependudukan. Untuk itu, dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus memperhatikan syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, prosedur, serta tarif pelayanan yang transparan, sehingga akan mendorong tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah. Selain persoalan mafia pelayanan publik, hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah program 3-in-1 yang belum bisa berjalan dengan maksimal karena masih minimnya sarana dan prasarana serta petugas yang ada di kantor UPTD di Dukcapil di wilayah Kabupaten Cilacap. E. Salah satu misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cilacap 2017-2022 adalah mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah. Namun, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa yang berhubungan antar wilayah masih belum maksimal. Maka terdapat banyak infrastruktur jalan penghubung antar desa yang belum tersentuh pembangunannya. Sehingga pada saat datang musim hujan, jalan menjadi becek dan susah untuk dilewati. Untuk itu, kami fraksi PKS sangat mengharapkan pemerintah daerah agar bisa mewujudkan penataan pembangunan infrastruktur jalan seperti halnya akses penghubung antar wilayah tersebut. Sehingga dengan peningkatan infrastruktur diharapkan akan memicu peningkatan kegiatan ekonomi yang bermuara ke meningkatnya pendapatan masyarakat. F. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang baik harus didukung dengan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur. Fraksi PKS berharap kepada seluruh OPD pemerintah Kabupaten Cilacap
dapat menjabarkan dan mengevaluasi kinerja agar dapat terpenuhi dan mencapai sasaran dan strategi untuk hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP tahun 2021 yang lebih baik dalam mendorong perbaikan implementasi secara efektif pada tahun-tahun berikutnya. Oke, terakhir, kami fraksi PKS menyetujui Raperda APBD untuk disetujui menjadi Perda APBD tahun anggaran 2022 dengan beberapa catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan program pembangunan dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.